Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja bukan? Semoga sehat selalu lah ya, jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas mengenai statistika, yaitu materinya penyajian data. Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas mengenai materi statistika, yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Ya, bentuk-bentuk diagram yang akan dibahas yaitu 1 diagram garis, 2 diagram batang daun, 3 diagram batang, dan 4 diagram lingkaran. Nah, diagram garis, contoh ya, diagram garis berikut menunjukkan data ekspor tepung oleh pabrik Makmur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Data di bawah garis horizontal menunjukkan tahun, dan data di samping garis vertikal menunjukkan banyaknya ekspor dalam ribuan ton. Nah, kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, ini diagram garisnya. Jadi yang bawah ini yang di garis horizontal ini menunjukkan tahunnya ya, dari 2013 sampai 2020. Dan ini banyak ekspor tepung yang diekspornya ya, dalam ton ya. Jadi 2013 lihat titiknya sini 60 ton. Tahun 2014 berarti di sini 65 ton. Tahun 2015 30 ton. Tahun 2016 35 ton dan seterusnya sampai 2020 80 ton. Nah, kita kembali ke yang awal. Berapa ton tepung yang diekspor pada tahun 2013? Kita lihat. Oh, 60 ton. Jadi di sini kalian diharapkan bisa membaca diagram garisnya. Contoh lagi nomor 2. Berapa ton tepung yang diekspor pada tahun 2018? Oh, di sini 2018 yaitu 70 ton. Nomor 3. Apa yang terjadi pada tahun 2016? Kita lihat pada tahun 2016 berarti ada kenaikan ekspor tepungnya ya. Dari 2016 ini terjadi kenaikan ekspor tepung. Kecenderungan apakah yang terjadi sejak ekspor tahun 2016? Yaitu kenaikan ekspor tepungnya gitu. Tahun berapa ekspor tertinggi ton tepung? Yaitu tahun 2020. Ini maksudnya tahun berapa ekspor tertinggi tepung tersebut maksudnya ya. Oke. Nah, pembuatan diagram garis bisa menampilkan lebih dari satu data. Misalnya ada 3 data ya, maka bisa dibedakan dengan warna garisnya. Misalnya warna garis merah untuk data ke-1, garis kuning untuk data kedua, garis biru untuk data ketiga. Seperti contoh di bawah ini. Nah, ini misalnya di sini misalnya data ulangan harian misalnya ya. Misalnya punya Andi ulangan harian ke-1, ini ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, ulangan harian keempat. Misalnya gitu ya. Misalnya jadi ini nanti yang merah misalnya ulangan matematika, yang biru ulangan bahasa Indonesia, yang kuning ulangan sejarah misalnya seperti itu ya. Jadi dalam satu gambar diagram garis bisa juga sih lebih dari 3 data. Jadi garisnya itu dibedain warnanya ya. Misalnya 5 data, bisa misalnya merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Tapi kan jadi agak ribet ya garisnya ya, terlalu banyak jadi membacanya nanti malah pusing. Jadi paling dibatasi lah 3 data lah gitu ya.
Kemudian yang kedua diagram batang daun. John Tukey yaitu seorang matematikawan mengembangkan suatu teknik penyajian data yang akurat dari suatu observasi. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang daun, dipecah setiap data menjadi dua bagian. Bagian yang pertama merupakan digit pertama dari data dan bagian kedua merupakan digit di belakang nilai data tersebut. Contohnya, nilai data 712 dapat dipecahnya menjadi 71 dengan 2 atau 7 dengan 12. Diagram batang daunnya jadi bukan menggambar kita nggak menggambar sebuah batang terus ada daunnya, enggak, tapi bentuknya adalah bentuk tabel. Jadi pada tabel ini nih yang pertama nih yang warna kuning di kolom ke-1 namanya batang, yang kolom keduanya daun. Nah, kalau dipecahnya 71 dan 2, jadi batangnya 71, daunnya 2. Nah, atau boleh juga batangnya 7, daunnya 12. Nah, seperti itu. Contoh soalnya, data berikut menunjukkan hasil skor tes matematika untuk 30 siswa. Ini skornya itu skor ya, bukan nilai ya. Misalnya ada soalnya misalnya 40 soal gitu. Dari 30 siswa berarti ini kan skornya ada 30 orang. Ini kita sebaiknya si data ini kita urutkan dulu dari yang data terkecil sampai terbesar ya. Ini skor bukan nilainya. Misalnya soalnya ada 40 berarti kan kalau betul semua ini ada 49 ya. Misalnya soalnya ada 50 berarti kalau 49 dia betul 49 salah satu skor gitu. Belum jadi nilai. Jawab. Data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita susun nih, data terkecil nih skornya 6, tertingginya 49. Ini semuanya angkanya ada 30 karena menunjukkan siswa 30 orang. Diagram batang daunnya seperti ini. Misalnya kita mau memisahkannya itu di sini kita balik ya. Di sini kan yang ininya dua angka gitu ya, 2 digit ya. Jadi misalnya yang angka pertama untuk batang, angka kedua daun. Lalu bagaimana dengan angka 69? Ya di depan angka 6 kan ada 0, di depan 9 ada 0. Jadi dianggaplah 06 dengan 09. Berarti untuk angka 6 ini batangnya 0, batangnya 0, daunnya 6. Yang ini batangnya 0, daunnya 9. Kalau ini batangnya 1, daunnya 1. Untuk 14, batangnya 1, daunnya 4. Untuk 16, batangnya 1, daunnya 6. Seperti itu ya. 49, batangnya 4, daunnya 9. Nah, seperti ini. Jadi batangnya 0 ada berapa? Oh, tadi ada 2 yaitu 6 dan 9. Jadi kita tulis 69. Yang batangnya 1 ada berapa ini? Batangnya 1 tuh yang angka pertamanya 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita tulis daunnya 1, 4, 6, 7, 8 ya. Kita lihat 1, daunnya 1, 4, 6, 7, 8. Yang batangnya 2 berarti daunnya ini walaupun angka 22-nya ada 4, kita nulisnya gini. Daunnya 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Tuh, 1, 2. Jadi tulis semua ya di daunnya. Batangnya 2. Yang batangnya 3. Ini ya. Daunnya 2, 3, 4, 4, 6, 9, 9. Nah, ditulis begini, 2, 3, 4, 4, 6, 9, 9. Kalau batangnya 4, kita lihat batangnya 4, daunnya 1, 5, 6, 9. Nah, 1, 5, 6, 9. Gitu, ini contohnya ya. Nah, jika terdapat dua kumpulan data dan untuk membandingkan sifat-sifat dari dua kumpulan data, maka data dapat disajikan satu batang daun untuk dua kumpulan data tersebut. Kedua kumpulan data ditulis saling membelakangi. Jadi kalau untuk batang daun maksimalnya hanya bisa dibuat dua data gitu. Karena dia dibuatnya seperti tabel saling membelakangi. Misalnya ini contoh ya,
skor tes matematika kelas 12 IPS 3 dan 12 IPS 4. Diperoleh data sebagai berikut. Skornya ya, bukan nilai. Jadi kalau misalnya soalnya ada 50, oh ini ada yang betul 6, ada betul 9, ada betul 11, tertinggi betul 49. Ini untuk 12 IPS 3 misalnya datanya ini disusun dari data terkecil sampai terbesar. Jadi karena di sini ada 2 digit ya, yang digit pertama, angka pertamanya sebagai batang, angka keduanya daun. Kalau angka 69 berarti 06 dan 09, berarti batangnya 0, daunnya 6. Ini batangnya 0, daunnya 9. Oke, kemudian yang data skor 12 IPS 4-nya ini ya, ini sudah disusun juga ya untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya soalnya belum tersusun, jadi kalian harus menyusun dulu gitu. Kita lihat nih diagram batang daunnya seperti ini. Jadi batangnya dibuat di tengah, jadi ada 3 kolom. Kolom pertama ini kita tulis kelas 12 IPS 3 skornya ya. Ini daunnya. Kemudian yang sebelah kanan daun untuk kelas 12 IPS 4. Misalnya kita mau mengisi yang kelas 12 IPS 3 dulu ya. Yang batangnya 0. Ini batangnya 0, 6, 9. Batangnya 1 berarti daunnya 1, 4, 6, 7, 8. Yang batangnya 2 berarti daunnya 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 8, 8 ya kan. Yang batangnya 3 daunnya berarti 2, 3, 4, 4, 6, 9, 9. Yang batangnya 4 daunnya 1, 5, 6, 9. Nah, kemudian yang kelas 12 IPS 4-nya yang batangnya 0 daunnya 5, 7. Batangnya 1 daunnya 5, 6, 7, 8. Batangnya 2 daunnya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yang batangnya 3 daunnya 0, 1, 2, 5, 5, 8, 9. Yang batangnya 4 daunnya 0, 1, 2, 2, 4, 7, 8, 8. Jadi seperti ini. Jadi nulisnya itu kalau yang yang daun sebelah kiri nih, yang IPS 3 nulisnya dari kanan ke kiri gitu. Ya, jadi kayak huruf Arab ya. Dari kanan ke kiri. Jadi terkecilnya di sebelah kanan nih. Ya, begitu. Nah, kalau yang daun sebelah kiri nulisnya dari kiri ke kanan. Jadi yang terkecilnya paling kiri, yang terbesarnya paling kanan. Kalau yang daun sebelah kiri terkecilnya di sebelah kanan, terbesarnya di sebelah kiri seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh diagram batang daun apabila menyajikan 2 data. Jadi tidak bisa lebih dari 2 data ya. Jadi terbesarnya 2 data aja karena modelnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Sekarang diagram batang saja. Kalau tadi kan diagram batang daun, kalau ini diagram batang. Jadi kita membuat batang-batang gitu ya. Contohnya ya, diketahui ini diambil dari data yang tadi tuh, yang pakai diagram garis. Jadi saya samakan aja. Kalau tadi disajikan dalam diagram garis, nah ini mau disajikan dalam diagram batang. Diketahui data ekspor tepungnya oleh pabrik makmur yaitu dari tahun 2013 sampai 2020 seperti terlihat di bawah ini. Nah, ini tabelnya ya. Sajikan data berikut ke dalam diagram batang. Ini jumlahnya dalam ribuan ton. Ini sama seperti tadi. Nah, gitu ya. Nah, kita buat gambarnya seperti ini. Batangnya. Nah, batangnya itu terpisah-pisah, tidak boleh menyatu kalau diagram batang ya. Jadi tidak menyatu. Nah, ini diberi warna. Oh, tahun 2013 diekspor 60 ton. Jadi gambarnya pas di 60. Ini seperti tadi apa namanya kayak diagram garis membuat diagramnya itu seperti ini angka-angkanya yang di garis horizontal ini menunjukkan tahun ekspor, di yang garis vertikalnya ini menunjukkan banyaknya yang diekspor, berapa ton, dalam ton gitu ya. Kemudian batangnya diberi warna, terserah kalian mau pakai warna apa atau mau pakai arsiran boleh. Jadi di sini nanti ada unsur nilai menggambarnya ya, nilai keindahannya, kerapihannya gitu.
Jadi tahun 2014 berarti sini 65. Ini kan rentangnya gini ya. Jadi kamu kalau nulisnya itu kalau mau angkanya satuan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kebanyakan sampai 90 kan. Ini rentangnya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sama diagram garis juga. Kalau kamu mau rentangnya 55 berarti 0, 5, 15, 20, 25, 30. Jadi nambahnya 55. Kalau di sini 0, 10 berarti di antara angka 0 dan 10 di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Antara 10 dan 20 berarti di sini angka 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya kalau kalau ribuan ya berarti misalnya 0, 100, 200, 300 seperti itu ya. Jadi di sini eh 2013 60 ton, 2014 65 ton, 2015 30 ton, 2016 35 ton, 2017 55 ton, 2018 70 ton, 2019 75 ton, 2020 80 ton. Jadi ekspor terendah itu ada di tahun 2015. Ekspor tertingginya di tahun 2020. Nah, mulai tahun 2016 dia ekspornya meningkat. Seperti itu ya. Sekarang diagram lingkaran. Contohnya, di suatu kelurahan pada tahun 2020 terdapat 720 penduduk dengan komposisi seperti pada tabel di bawah ini. Sajikanlah data tersebut menjadi diagram lingkaran. Ini profesinya ya, ada petani jumlahnya 300 orang, PNS 150 orang, karyawan swasta 80 orang, tentara 30 orang, polisi 60 orang, pengangguran 100 orang. Jumlahnya ada 720 orang. Ini di suatu kelurahan pada tahun 2020 gitu. Kemudian untuk menggambar diagram lingkaran, maka si data tersebut diubah ke dalam bentuk derajat. Karena ukurannya nanti menggambar lingkarannya itu ukurannya digambar dibantu dengan menggunakan busur derajat. Jadi kita hitung dulu nih, cara menghitungnya bagaimana? Ini kita bandingkan. Jadi kalau petani 300 berarti 300 per 720 ya. Kali satu putaran penuh itu 360 derajat. Jadi menghitungnya begini. Petani 300 per 720 ini jumlah keseluruhan orangnya ya. 300 per 720 kali 360 derajat. Ini 300 kali 360 berapa dibagi 720 hasilnya 150 derajat. PNS 150 per 720 kali 360 ya. Ini kali ke atas bagi hasilnya 75 derajat. Semuanya sama ya, karyawan berarti 80 per 720 kali 360 derajat, hasilnya 40 derajat. Tentara 15 derajat, polisi 30 derajat, pengangguran 50 derajat. Nah, baru kita gambar gitu. Kita buat dulu lingkaran, lalu kita gambarnya dibantu dengan busur derajat ya gitu. Nah, diagram lingkarannya ini kita kasih tanda nih di sebelahnya petani. Jadi diberi warna. Di sini ada unsur keindahan. Jadi ada nilai menggambarnya itu kerapihan, keindahan karena diberi warna gitu ya. Petani warna hijau, PNS warna merah, kuning karyawan swasta, tentara warna ungu, polisi yang abu-abu dan pengangguran yang ini pengangguran yang merah ya. Ini PNS, PNS yang oranye gitu. Nah, terserah kalian nanti mau pakai pensil warna, jangan spidol ya. Kalau spidol suka kurang bagus atau krayon kurang rapi. Pensil warna boleh gitu ya. Atau diarsir. Atau kalau mau pakai cat air ya kalau kamunya bisa rapi mewarnainya ya bagus ya gitu. Nah, kalau tidak ditulisin angkanya boleh seperti ini atau sebaiknya biar jadi ini menggambar besar sudutnya itu dibantu dengan menggunakan busur derajat. Nah,
Jadi ini diberi nama nih 150 derajat petani, 50 derajat pengangguran, 30 derajat polisi, 15 derajat tentara, 40 derajat karyawan swasta, 75 derajat PNS. Nah, ya seperti ini ya. Jadi sebaiknya sih diberi nama gitu. Jadi dibantu menggambarnya dengan busu derajat. Lingkarannya ya pakai jangka. Itu ya jangka, kalau nggak punya jangka bisalah kamu cari tutup botol yang sesuai lah ya, dengan kertas kamu agak besar lah, jangan terlalu kecil banget ya. Nah, inilah bentuk diagram lingkaran seperti itu. Ya itulah ya, apa namanya, mengenai materi penyajian data dalam 4 diagram. Nah, diakhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah anak-anak mengenai statistika, materinya penyajian data. Semoga bisa dipahami. Kalau masih kalau masih belum paham ya ditanyakan kembali kepada gurunya ya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.